Kembali lagi di On Point with Adisti Larasatina. Bagi Anda yang merayakan Imlek, saya ingin mengatakan dulu Kyonghee, selamat hari Imlek bagi Anda yang merayakan. Nah, di momen Imlek ini tentu saja spesial ya. Karena apa? Karena saya udah pakai baju merah. Merah adalah warna yang identik sekali ketika perayaan Imlek. Nah, kalau berdasarkan apa sih artinya merah, kemudian ada juga makanan-makanan khas Imlek. Nah, saya juga kedatangan tamu nih yang spesial juga nih di hari perayaan Imlek ini, masih dalam suasana Imlek. Saya sudah ditemani di sore hari ini bersama Master Xiang-yi, betul ya? Betul. Master Xiang-yi, selamat datang di On Point, Master. Baik, baik. Kyonghee. Ya, Kyonghee ya. Oke. Nah, ini kan kalau kita membahas perayaan Imlek ini jadi perayaan yang juga meriah sekali ya di Indonesia. Betul. Di Medan, di Semarang, kemudian ada di Singkawang gitu ya, dan juga beberapa daerah juga yang perayaan Imleknya juga meriah. Betul. Nah, biasanya kalau perayaan Imlek itu identik banget sama warna merah nih. Warna merah ya. Master Xiang-yi. Apa sih artinya warna merah dan kenapa kita harus pakai warna merah? Warna merah itu adalah kemeriahan. Jadi meriah, kemeriahan ya. Jadi di Chinese itu ada dikatakan filosofinya ya, kebiasaan Chinese-nya itu selalu menganggap bahwa segala urusan di dunia itu ada dua warna. Apa tuh? Yaitu masalah merah dan masalah putih. Oh, oke. Jadi kalau masalah merah itu masalah yang semua yang berhubungan dengan kegembiraan. Jadi seperti ya kelahiran, ulang tahun, perayaan-perayaan termasuk perayaan Imlek dan lain-lain. Itu yang gembira-gembira semuanya merah. Okay. Sedangkan urusan putih, nah itu yang kebalikannya. Oke. Makanya kalau misalnya kalau kita pergi ke suatu keluarga yang sedang mengalami ya duka ya, nah itu biasanya dominan putih. Jadi ya. Oke, jadi warna merah itu artinya kegembiraan. Betul. Kita menyambut perayaan Imlek juga dengan gembira pastinya. Nah, kalau di hadapan kita nih makanan-makanan khas Imlek salah satunya ya, Master ya. Biasanya ada apa nih? Ada mie ya, siu-mie. Mie ada, Ikan bandeng. Ikan bandeng. Ikan bandeng biasanya. Ikannya mana nih? Ikannya mana ya? Belum ditangkap kalau ikannya. Okay. Jadi ini ada beberapa aja. Jadi itu sebetulnya itu adalah simbol-simbol ya. Oke. Nah, simbol itu umumnya diambil dari pendekatan bunyi. Nah, jadi kalau yang paling dekat itu misalnya ikan ya. Ikan itu bunyinya yu. Nah, yu itu sama bunyinya dengan sisa. Nah, jadi artinya apa yang didapat sepanjang tahun itu akan bersisa-sisa untuk ke selanjutnya gitu ya. Kemudian ada kue-kue ya. Ini kue keranjang salah satunya. Ini kue keranjang ya. Kue keranjang ini kan identik dengan lengket, ya kan, terus sudah gitu manis sekali. Apa filosofinya nih? Ya sebetulnya itu kalau dia ada beberapa versi ya. Salah satu versi itu adalah tentang ya ada hubungan dengan mistis sedikit dengan cerita-cerita ya. Tapi kita abaikan itu, kita angkat manisnya itu. Berharap. Berharap itu semuanya itu menjadi manis-manis ya. Doa menuju ke yang manis ya. Termasuk bicara juga yang manis-manis. Jangan bicara pahit. Termasuk juga mie. Ini ada mie. Ada mie. Boleh dimakan loh, Master. Oh iya. Kita lihat dulu ya, makan mie. Nah, mie ini katanya mie-nya tidak putus ya, dengan harapan. Jadi ini panjang. Jadi biasanya kalau ulang tahun, itu kan biasa kan ada mie ulang tahun. Jadi mie itu memang panjang, supaya semua urusan yang bagus-bagus itu menjadi panjang. Kalau ulang tahun ya berarti usianya panjang. Jadi dia identik dengan panjang, tidak putus-putus itu. Nah, jadi ya enak ya. Enak, beneran enak. Ya. Misal produser kita jago ya. Juga orang Chinese ya, keren pokoknya. Nah, jadi kenapa harus juga identik dengan mie supaya kita harapannya panjang umur? Betul, panjang umur, panjang hoki, panjang segalanya yang bagus-bagus. Nah, supaya panjang ya. Nah, di luaran tuh ada yang mie-nya itu diangkat-angkat, itu nama lau mian itu. Kita sering dengar ada
makanan dari China itu yang sebetulnya ya Hai Di Lao gitu ya. Lao itu berarti mengambil sesuatu, gitu ya. Kalau Lao itu berarti ya ada emas, ada segala macam yang berharga di dunia ini bercampur baur. Nah kita karena Lao Cilai kita angkat, Kita kita angkat jadi milik kita gitu. Nah tentu saja banyak doa dan juga harapan baik, semoga ada keberuntungan, panjang umur, panjang rezeki, kemudian kesehatannya juga betul panjang ya. Nah ini jeruk. Jeruk itu bunyinya ju, ya juzi. Ju itu adalah bagus. Semua yang bagus-bagus. Ya, sebetulnya masih ada fakau. Ya, fakau itu adalah meledak. Maksudnya itu adalah menjadi tiba-tiba jadi kaya gitu loh. Keberuntungan ya. Ya, beruntung jadinya. Ini juga ada produser kita juga ini Michelle, juga teh apa? Ya, teh krisan. Jihua cha. Jihua. Ya bunyinya hampir mirip dengan ini ju. Ya. Jadi kalau kita minum itu menjadi bagus. Ya, minum. Ya. Tapi beneran enak juga loh ini tehnya. Enak. Iya. Jiwa saya itu jarang ada di resto-resto ya. Karena dia memang berasal dari bunga yang sesungguhnya. Jadi kalau misalnya kurang terawat, jadi bisa keluar kutu atau segala macam. Makanya jarang ada di resto. Oh gitu. Resto tertentu aja baru ada. Oke, berarti good. Oke, ini sudah pelengkap dari perayaan Imlek. Ada kue keranjang, ada tehnya, ada mie, ada kemudian jeruk. Jeruk. Nah, kita membahas soal perayaan Imlek juga kan identik juga soal shio. Ya. Bagaimana peruntungan di tahun 2025 ini shio-nya berarti ular kayu. Ular kayu. Berarti ini ular kayu. Nah, bagaimana kemudian shio-shio yang bisa dikatakan cukup bersinar nih di tahun ular kayu ini? Jadi sebenarnya begini. Untuk mengetahui keberuntungan seseorang, itu dia memiliki satu mekanika yang rumit sekali, yang sulit. Ya. Jadi itu tidak semua orang tuh bisa. Tapi secara umum? Nah, jadi supaya memenuhi keinginan semua orang, maka bikinlah satu versi yang untuk entertain gitu loh. Nah, artinya entertain itu berarti ya kalau kita dengar show kita lagi bagus ya kita boleh seneng. Kalau kita dengar show kita tidak bagus ya jangan sedih karena itu memang untuk entertain aja. Itu gak benar. Jadi walaupun begitu karena diangkat setiap tahun, maka orang menjadi berharap ingin mengetahuinya, ya, penasaran gitu ya. Sama aja kayak ramalan bintang zodiak, betul ya. Kalau udah dapat, benar loh, seneng gitu ya. Kalau tidak tepat diam aja. Ya kalau memang ada sedikit tidak menyenangkannya ya sudah tidak perlu diambil hati, diambil perasaan, tapi yang senang-senangnya iya ke bawah mimpi. Nah, ini juga menarik nih. Saya pengen tahu juga nih kalau Pak Prabowo sama Mas Gibran, presiden dan juga wakil presiden kita, ini ternyata punya shio yang sama. Sama ya. Kalau Pak Prabowo Subianto itu lahir di Jakarta 17 Oktober 1951. 51 ya. Kelinci logam. Kelinci logam. Kemudian Mas Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden kita, lahirnya Surakarta 1 Oktober 1987. 7 itu api, berarti kelinci api. Kelinci api. Ya. Nah, kalau sama-sama kelinci nih, kelinci logam dan kelinci api berdampingan presiden dan juga wakil presiden, memang serasi nggak sih? Oh iyalah, kelinci kan selalu bersama-sama. Jarang kan kelihatan kelinci yang cuma satu ya. Oh iya benar lagi, iya benar. Terus gimana tuh? Jadi begini, kalau kita berdasarkan shio tahun 2025 ini kebetulan yang shio kelinci termasuk ayam juga, termasuk naga, termasuk dalam kelompok yang bagus. Jadi ayam, kelinci, naga itu adalah shio-shio yang kemudian bisa dikatakan bersinar juga ya. Ya, katakanlah bersinar ya. Kemudian satu lagi kerbau juga bagus. Di mana? Ya, kerbau. Oh kerbau. Oh ya. Kerbau sapi sama lah ya. Kerbau atau tikus juga bagus.
Wah. Nah, seberangnya itu kuda sama kambing juga terbawa gitu loh. Oh, kebetulan Jadi saya kayaknya kuda. Saya 90 kuda tuh. Kuda, ya itu kuda. Lumayan ya? Selamat. Nah, boleh bawa ke mimpi kalau gitu. Oke, makasih. Nah, kalau melihat karakter nih, karakter dari Pak Presiden Prabowo dan juga Mas Gibran, sama-sama kelinci. Punya karakter yang seperti apa nih kalau sebetulnya kita nggak bisa lihat dari sionya. Nggak bisa lihat dari sio yang elemen yang terbawa bersama tahun. Ya. Tapi dia ada tanggal lahirnya yang utuh ya. Dari tanggal lahir, saya lupa beliau itu elemen utama yang diwakili itu apa. Tetapi saya ingat bahwa sekarang ini dia sedang bagus. Pak Prabowo? Pak Prabowo sedang bagus. Sedang bagus. Dan dia itu adalah memiliki elemen yang tegas. Oke. Ya. Jadi dia itu tegas, dia itu setia. Jadi bisa dikatakan memiliki sifat yang sangat baik. Ya. Kalau Pak Gibran, saya lebih lupa lagi karena saya jarang buka. Tapi yang jelas, secara general, secara umum, secara jelas itu mereka memang baik ya. Mereka itu bisa bekerja sama dengan baik. Gitu. Jadi memang serasi ya bisa dikatakan ya pasangan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini ya. Pasangan bapak anak yang bagus. Bapak dan anak yang bagus. Kan beda jauh ya. Ya. Dan mudah-mudahan juga di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini di 2025 ini juga kita bisa beruntung ya. Betul. 2025 ini sebenarnya ada tahun perubahan. Tahun perubahan? Ya, karena setiap tahun itu ada satu kata kunci. Kata kunci untuk 2025 itu adalah ke itu adalah revolusi. Kalau dengar revolusi itu kan mengerikan ya, mengerikan. Sebenarnya revolusi di sini itu maksudnya adalah perubahan, perubahan secara total, tetapi dia mengalami proses yang lama, tidak seketika. Jadi proses yang terjadi pada tahun ini sebenarnya sudah berlangsung lama sekali sampai pada tahun 2024-2025 itu mengalami suatu perubahan yang bisa dilihat semua orang. 2024 yang lalu itu adalah naga kayu. Nah, kayu itu adalah kayu yang besar. Itu adalah nomor satu, itu adalah kepala. Jadi artinya ada naga yang sedang mengangkat kepalanya. Nah, berarti 2024 kita akan langsung terbawa pikiran kita kepada satu bangsa besar yang menyukai naga. Menyukai naga. Kalau ada yang mengatakan naga jahat ya, tapi ini enggak, ini naga terus yang nomor satu, yang hebat, yang bagus. Nah, negara ini sedang eksis, mengangkat kepalanya sedang eksis. Nah, 2025 ini adalah itu adalah merubah, artinya yang tadinya dominasi di pihak selama ini kan pihak yang dari barat ya, sekarang dia akan beralih ke pihak yang timur. Jadi timur akan sedikit lebih dominan, tapi belum tergantikan seluruhnya, ini masih dalam proses. Kalau muncul itu hanya berlangsung 60%. 60% berarti sudah mulai terlihat, tetapi belum bisa menggantikan, belum. Ini masih ada 40% di dalam perjalanannya. Oke, jadi ini adalah tahun revolusi, tahun perubahan. Betul. Kita juga harus beradaptasi. Dan karena perubahannya itu tidak mendadak, tidak seketika, jadi mudah bagi kita untuk beradaptasi. Kita Indonesia berada di kelompok belahan bumi sebelah timur. Timur sedang diuntungkan. Jadi mudah-mudahan kita juga ikut diuntungkan. Mudah-mudahan kita beruntung ya di tahun ini. Nah, kalau berbicara soal negara dan juga di tahun 2025 ini di ular kayu begitu ya. Biasanya usaha-usaha apa yang sesuai dengan ular kayu ini yang paling spesifik? Oh, ini kayaknya bawa hoki nih. Ular kayu ya itu berarti ada dua elemen bersama tahun. Satu adalah kayunya, satu lagi adalah ularnya. Ular itu elemennya api. Jadi ada api dan kayu. Kalau api ketemu kayu bagaimana? Kebakar dong ya. Jadi fenomena yang kebakar di tahun ini itu dari awal tahun itu sudah kencang sekali. Apalagi di Amerika tuh di LA ya. Oh iya. Wah, ada kebakarannya nggak habis-habis. Kita Jakarta juga ikut-ikutan tuh. Ya ada Kemayoran, ada Glodok dan lain-lain ya. Jadi itu adalah fenomena yang terbawa
ketika berganti tahun. Sekarang belum berganti yang sesungguhnya. Oh, jadi belum. Fenomenanya itu timbul dulu. Setelah fenomena timbul, baru berganti. Ganti yang sesungguhnya itu terjadi di 3 Februari, jam 23 malam. 3 Februari, Ya. jam 3 malam? Jam 23. Oh, jam 23? Ya, 23 malam. Oke, barulah itu perubahan itu? Betul, itu perubahan yang sesungguhnya. Jadi fenomenanya timbul dulu, baru berganti. Nah, ketika memasuki 2025 yang sesungguhnya ke ular kayu, nah ular kayu itu intinya adalah kayu dan api. Berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan kayu dan api itu akan menonjol. Jadi kalau kita tanya tentang pekerjaan, tentang apa yang akan menonjol, kita bisa langsung mengambil pendekatan kepada api dan kayu itu sendiri. Bidangnya kayu, salah satunya? Kayu itu adalah gelombang, ya. Sedangkan api itu adalah segala sesuatu yang menonjol, yang bisa timbul dengan cepat, menghilang dengan cepat. Api itu adalah informasi, api itu adalah data, api itu media, api itu adalah AI, api itu adalah elektronika, sedangkan kayu itu adalah gelombang. Jadi gelombang dan elektronika digabung, ya informasi gitu ya. Jadi artinya pada tahun 2025 yang menonjol tetap adalah AI. Sekarang AI lagi ribut nih, ya, karena di Tiongkok itu dekat-dekat ini ada keluar satu app namanya DeepSeek, ya, DeepSeek V3 ya. Itu ternyata begitu keluar langsung menunjukkan dunia barat, karena dunia barat dengan AI-nya yang sudah berjalan itu ternyata itu hampir-hampir dilewatin. Jadi sekarang langsung keluarin, kamu gak boleh berlaku di sini, jadi langsung diblok gitu. Kayak dulu diblok Huawei-nya diblok. Sekarang jadi lagi diblok. Jadi paling tidak adalah kita bisa melihat arus informasi media. Betul, itu memang lagi hype ya. Jadi hype itu bisa, pokoknya beritanya pasti timbul. Beritanya ada. Apakah berita dengan kelahiran sesuatu yang baru, atau berita tentang sesuatu yang diblok, dipukul, dan lain-lain. Beritanya itu yang akan menonjol. Ya. Kemudian kalau kita ambil pada bidang yang lain, ya bidang yang seperti kalau kita punya api, kalau sudah menumpuk sekali, ya, dia hasilnya adalah menghasilkan arang kan? Iya. Arang itu kita nilai itu ada tanah. Kalau tanahnya numpuk, tanah itu rentang kalau terjadi longsor. Ya. Jadi kalau longsor, gempa segala macam di tahun ini akan ada. Jadi bidang-bidang yang ada hubungan dengan tanah juga akan membuat berita. Tetapi di Indonesia bidang tanah itu salah satunya ada properti itu masih oke, masih aman. Oh, jadi kalau usaha-usaha properti masih oke ya? Masih baik ya. Cuma memang ada berita yang mengejutkan segala macam, yaitu kita abaikan saja lah. Oke, baik. Jadi ada juga beberapa bidang yang kemudian lagi naik daun ketika di ular kayu begitu ya. Nah, ada beberapa slide kita bisa tunjukkan, produser. Mau tunjukkan, ayo. Iya, oke. 1, 2, 3. Nah, ini dia nih, Master Xiang Yi. Dilewatin. Next. Nah, kita next dulu. Ayo, lewatin lagi. Nah, ini kita lihat nih, seputar pergantian tahun 2024 ke 2025. Nah, ini apa? Ini adalah tradisi Tionghoa. Jadi di Tionghoa itu sepanjang malam tahun barunya itu sibuk banget. Ada yang nggak tidur sampai pagi. Kenapa besok. itu? Karena ada upacara-upacara sembahyang dan lain-lain. Ada yang disebut menyambut dewa uang, dewa rezeki, dewa hoki, dewa ini itu. Jadi itu ada arah-arahnya. Ya, dewa kemuliaan itu ada di barat daya, di timur laut dan lain-lain. Jadi itu saya bikin, masukin ke dalam kalender Hongsu supaya semua orang tuh bisa berpaku pada itu. Sampai pada besok paginya mau keluar pintu itu ke arah mana itu ada. Oh gitu. Jam berapa itu ada. Banyak juga ya aturannya ya, begitu ya. Kalau kita benar-benar ini, ini ada CEO saya nih, ada CEO saya, kuda, jam kurang baik. Nah ini gimana tuh, Master nih, jam 11 sampai jam 1?
Aduh, gimana? Jadi segala sesuatu di dunia ini dikategorikan, dikelompokkan ke dalam siu-siu itu. Jadi bukan hanya orang punya siu, jam juga punya siu, waktu juga punya siu. Jadi jam punya siu, kalau jam kuda itu jamnya jam 11 sampai 12.59. Atau ya singkatnya jam 11 sampai jam 13 lah. Itu kurang. Itu kuda. Itu kuda. Jadi di hari tertentu bisa hari itu kurang. Di hari tertentu jam itu bisa bagus. Oh iya. Jadi tiap hari itu beda-beda. Aduh. Nah, ini juga yang kita ini kan ini ada pernak-perniknya juga nih, Master. Ada ular ya? Tapi ularnya agak imut ya di sini ya, agak lucu ya, gitu, tidak menyeramkan loh. Nah, yang juga identik adalah barongsai. Nah, itu apa ininya? Sebenarnya itu semuanya adalah demi kemeriahan, ya, kemeriahan. Jadi supaya lebih meriah, lebih high gitu ya. Jadi barongsai sendiri itu sai termasuk salah satu hewan yang termasuk dalam kelompok hewan sakti, hewan yang bagus. Itu cerita dari naga gitu loh. Jadi naga memiliki 9 anak. Nah, di antara ada yang mirip-mirip sama barongsai itu. Nah, itu diangkat. Nah, anak-anaknya yang lain itu seperti kalau misalnya di bangunan kuno yang versi ala Tiongkok itu kadang-kadang di bawah tiang itu ada satu hewan itu yang memikul tiang. Oh iya. Itu salah satu anaknya juga. Di air. Di depan air itu ada satu hewan lagi. Ada yang mirip dengan kura-kura, ada yang mirip dengan naga, ada yang mirip dengan macan dan lain-lain. Pokoknya ada 9 anak. Jadi barongsai itu adalah salah satu dari anak dari naga. Ya, jadi gitu. Diangkat untuk memeriahkan perayaan Imlek itu ya. Imlek itu. Oke, nah saya mau konsultasi sedikit ya tadi kita menyambung tadi sebelum on air gitu kan. Saya 17 Mei 90 begitu show-nya kuda. Saya minta itu laptopnya coba supaya ada formatnya ya. Oke, nanti sambil ini kita prediksi politik dan ekonomi tadi sudah disebut ekonomi berjalan cukup moncer atau justru terseok-seok? Sebenarnya begini, tahun ini disebut tahun perubahan, berarti akan banyak kejutan-kejutan. Belum awal-awal saja itu Trump sebelum naik itu sudah punya mengatakan saya ingin membeli Greenland, saya ingin mengganti nama tulisan Panama jadi tulisan Amerika dan lain-lain ya. Jadi itu membuat semua orang khawatir, terutama di kalangan politik ya. Tapi kita kembali lagi kita di timur itu beruntung karena masih belum terjangkau gangguan. Nah, tetapi bagaimanapun apapun yang terjadi di Amerika, itu pasti akan berpengaruh ke seluruh dunia, ya. Jadi ceritanya termasuk juga ke Indonesia. Termasuk dong, kan Indonesia bagian daripada dunia. Ya. Tetapi kita di timur pengaruhnya itu lebih baik. Kemudian kita juga terpengaruh oleh kita punya politik itu bebas aktif. Kita tidak berpihak pada siapapun. Ya. Jadi itu akan menjauhkan kita dari permasalahan yang ada. Terutama kemarin itu waktu Israel menyerang Palestina, ya, kita ini tenang. Itu bagus. Nah, jadi kita sekarang juga jadi blok timur, BRIC itu lagi bagus kan. Kita udah masuk ke bagian dari BRIC. Jadi kita akan bisa mendapatkan manfaat daripada itu. Dari segi politik, di politik dalam negeri kita, Indonesia, lah kita sudah semuanya sudah pesta politik sudah berakhir, pilkada sudah berakhir, kemudian pilpres juga sudah berakhir. Masih ada gonjang-ganjing nggak sih sebenarnya? Banyak kan. Gonjang-ganjing pasti ada lah. Masih ada. Tapi mungkin nggak sehebat pas kemarin dong. Tetapi sepanjang rakyat Indonesia percaya pada pimpinan kita, itu udah menang segalanya. Gonjang-ganjing itu dia tidak akan bisa timbul menjadi satu malapetaka. Hanya saudara riak-riak aja lah. Jadi penhias pemanis tahun aja. Gitu. Jadi
saya agak terkejut kemarin 2 hari yang lalu kayaknya ya. Saya lagi di jalan, saya dengar radio, ternyata tuh ada survei katanya tingkat kepuasan dalam 100 hari kepemimpinan presiden kita. Dan ternyata 85% lebih lah gitu. Dan itu 80 sekian ya. Dan berarti itu memuaskan ya. Betul, berarti masyarakat kita tuh yakin, percaya pada pemimpin. Selama masyarakat percaya, maka riak itu nggak bisa menjadi gelombang. Hanya riak aja gitu loh. Dan menjaga supaya riak-riak itu tidak menjadi gelombang, itulah menjadi PR pemerintahan. Oke, kita akan lihat dulu. Nah, ini ada laptopnya dulu, kita akan lihat. Karena saya mau konsultasi sebentar. Oke. Nah, kita buka laptopnya sambil bicara tak apa-apa. Nggak apa-apa, berarti banyak juga ya. Kalau kita lihat soal perayaan Imlek itu doa dan juga harapan baik supaya kita beruntung, supaya kita sehat, kemudian juga supaya kita juga hokinya lancar dalam bekerja dan segala macam. Nah, kalau saya gimana nih? Oke. Nah, saya sudah masukin, tapi jamnya saya perlu konfirmasi ya. Ini secara general, nanti secara general. Secara general ya. Nah, Anda dilahirkan pada 1990 ya. Itu adalah kuda logam namanya. Kuda logam. Kuda logam ya. Kemudian Anda sendiri diwakili oleh air besar. Air besar adalah sesuatu yang selalu mengalir. Dia nggak boleh diam. Emang saya nggak bisa diam? Emang saya nggak bisa diam? Nggak boleh diam. Kalau diam jadi airnya jadi busuk dia nanti. Jadi kayak got di Jakarta bau ya. Jadi harus terus bergerak. Harus terus bergerak. Harus aktif ya. Jadi semakin aktif itu air akan semakin jernih, semakin bagus hokinya. Nah, kemudian jika asumsinya jamnya ini adalah jam tengah malam tadi ya, berarti Anda memiliki semacam kemampuan yang tidak dipelajari di sekolah. Apa tuh kemampuan apa? Ya misalnya Anda sekarang jadi presenter ya. Alhamdulillah. Misalnya ya, di sekolah kan diajari teori nih, kalau membawa acara mesti A, B, C, D, sampai Z ya. Tapi ternyata kalau sedang dalam praktek kan beda ya. Nah itu Anda bisa menguasainya, itu nggak dipelajari di sekolah. Jadi ya, alhamdulillah itu baik. Kelebihan Anda sendiri yang nggak bisa dipelajari oleh orang lain, nggak bisa diikuti oleh orang lain ya. Kemudian tanggal lahir ini berarti ya tanpa jam yang benar aja saya sudah bisa mengetahui bahwa saya deg-degan loh. Sebenarnya kamu itu selama ini bagus dari kecil sampai sekarang tuh bagus. Alhamdulillah. Bagus saja ya. Terutama di periode 2013 sampai 2022 yang lalu, itu nasibnya bagus itu ya. Cari uangnya lancar aja pokoknya. Cari cuannya moncer. Nah di 2025 ini, Master. Kalau sekarang ini kita mesti didukung oleh jam, informasi jam yang benar. Kalau misalnya jamnya itu lambat sedikit, itu bisa jadi konglomerat loh. Aduh, mudah-mudahan. Tapi apapun, apapun terjadi, kita tetap harus usaha. Betul, 2025 itu masih ada elemen logamnya. Logam adalah sesuatu yang Anda sukai. Karena dia ada elemen logamnya, berarti 2025 secara gambaran dasarnya bagus. Ya, misalnya 2021 tahun COVID. Ya, tahun COVID itu orang semuanya tiarap, tapi kamu bagus-bagus saja kok. Iya, betul nggak? Terima kasih. Berarti tahun saya itu ada logamnya. Oke. Sepanjang tahun ini ada logam, Anda pasti bagus. Gitu. Kemudian ya tentu saja ya usaha untuk memperbaiki kehidupan kita sendiri udah pasti. Tanpa ada usaha ya kita tidur aja malah bisa. Iya dong, tetap harus usaha, harus bekerja begitu dan juga berdoa. Pastinya. Betul. Nah, selain juga saya tadi juga sempat diminta bagaimana penglihatan soal hitung-hitungan ini. Kita juga akan lihat nih ya, ada netizen juga ternyata loh. Kita akan lihat. Boleh dibantu laptopnya Mas Campers? Kalau misalnya mau akses ini saya butuh laptop. Nah ini nih Master, kita lihat nih, saya mau konsultasi dong Master. Nama saya Hansel Sutanto, lahir di Jakarta 3 Juni
1996, 96, baru banget ya, masih muda. Sebentar saya masukin dulu tanggal berapa? 3 Juni. 3 Juni. 96. 96. Jam 10.30 pagi. 10.30. Namanya Hansel Sutanto. Hansel Sutanto. Oke. Iya. Nah, ini gimana itu nih? Pasti ya. Nah, ini gimana nih untuk pindah kerja apa pindah rumah sih? Nah, gimana nih peruntungan, kesehatan, jodoh? Tanya jodoh. Oke. Gimana tuh? Ini kebetulan ini juga orang yang logam. Logam juga. Tapi dia elemennya logam sih. Elemen dirinya logam. Kalau Anda elemen dirinya air besar ya. Orang logam ini seperti ini berarti orang yang cerdas, orang yang teliti, orang yang tenang, orang yang memiliki target di dalam melakukan segala sesuatu. Dan tanggal lahir ini beruntung sekali adalah orang yang memiliki kesempatan untuk memiliki kekayaan sangat besar ya. Ini dari 2016 ini sudah masuk, berarti sekarang ini beliau ini sudah memiliki kekayaan yang lumayan lah. Ya. Berarti Mas Hansel penghasilannya lumayan lah. Terus bekerja supaya menambah kekayaan, pundi-pundi keuangan. Menambah, ya. Ketika udah pundi-pundi, ntar juga wanita juga datang sendiri ya jodohnya ya. Berarti untuk di 2025 ini lumayan bersinar ya, cukup beruntung ya, cukup hoki ya. Cukup hoki ya. Kalau misalnya sudah married misalnya, berarti orang yang dia kenal itu pasti ada hubungan sama 2021 ya. Tapi kalau ternyata belum, itu berarti perhatikan 2027. 2027. Perhatikan 2027. Nah, 2027 tuh Mas Hansel, coba tolong ya. Oke. Ya. Nah, ini nanti waktu setelah usia 51 ke atas, itu udah kaya betul lah. Tapi kalau kayak gini-gini tuh bisa dipelajarin sebenarnya ya? Bisa dipelajari. Karena ini pelajaran sebenarnya ya. Pelajaran. Jadi ada yang mengatakan, ini ada yang disebut terawang segala macam. Tak ada lah ya. Saya belajar dari kecil loh. Saya dari usia 8 tahun saya sudah menekuni bidang ini. Ya. Jadi sampai saat ini sudah kakek ini. kakek ini. Tadi saya juga membahas soal, yang lagi menarik juga soal bola nih. Bola sebentar lagi di Maret, 20 Maret kalau tidak salah, Indonesia melawan Australia. Nah, gimana nih kalau menurut Master? Bagus nggak nih? Coba ya, iseng ya. Saya juga nggak yakin ini. Coba, tanggal berapa dia? 20 Maret. 20. Kalau jamnya saya nggak tahu ya. Indonesia versus Australia. 2025. Nanti 25 Maret itu Indonesia versus Bahrain itu di GBK Senayan. Wah, luar biasa. Di bawah asuhan pelatih baru. Ada Patrick Kluivert. Mbak Michelle, produser, coba dilihat Patrick Kluivert, tanggal lahirnya. Kak Ana, kalau nggak salah tadi berapa Juli ya? 1 Juli ya? 1 Juli 1976. 1 Juli 1976. Patrick Kluivert. Patrick Kluivert, pelatih timnas kita. Oke. Tahun berapa tadi? 1 Juli 1976. Patrick Kluivert ini juga. Tapi kita nggak tahu jamnya nih, sayang sekali nih. Kita secara umum ya. Nggak tahu jamnya, jadi benarnya cuma separuh doang. Sionya sio apa tuh? Nggak bisa penuh. Sionya naga ini. Oh, sionya sio naga ternyata. Dan dia diwakili oleh kayu ya. Orang kayu sih orang baik ya. Orang baik. Sekarang ini dia ada di jadi saya tidak tahu akan bagus atau tidak bagus, tapi yang saya tahu adalah 2025 sangat mungkin dia akan pindah tempat atau pindah rumah atau pindah apa. Jadi kalau misalnya sekarang dia rumahnya belum cukup bagus, saya bisa pindah ke rumah yang cukup bagus. Atau mungkin pindah ke Indonesia, ya kan? Karena memang memang tadinya di Belanda terus pindah ke Indonesia, ya kan? Bisa juga. Jadi intinya beliau akan pindah. Jadi kalau misalnya pindah ke Indonesia berarti mungkin menang kali ya. Itu yang kita harapkan kan. Pasti dong. Tapi terlepas daripada menang kalah dan lain-lain, ada perpindahan ini kelihatannya hampir pasti ini.
Oh iya, Hampir berarti pasti. bagus ya. Mm-mm. Di bawah, kita tetap harus optimis ya di bawah asuhan Betul. pelatih baru kita, yakni Patrick Kluivert, membawa Indonesia bisa di kualifikasi Piala Dunia ya kalau tidak salah ya. Campers yang suka bola gimana, betul ya? Bener dong, 20 Maret lawan Australia, tanggal 25 16-10. 16-10 ya. Ya kita tidak mengecilkan Indonesia selama ini bagaimana, yang penting kita harapkan begitu. Ya. Kemudian orang ini dari 2018 sudah bersinar ini. 2018. Sudah bersinar. Baik 10 tahun ini dia sedang bagus ini. Ya, si Patrick ini. Ya. Oke. Secara keseluruhan, Ya. Master Syahri, di 2025 ini apa yang kemudian harus diwaspadai atau dimawas dirikan? Oke, jadi begini, tahun ini juru kuncinya itu adalah huruf ke perubahan, berubah. Berarti kita harus siap beradaptasi bila mana ada sesuatu perubahan. Itu adalah yang harus kita siapkan. Kita harus siap mental. Kalau misalnya memang kita dihadapkan akan suatu perubahan. Jadi kita harus sudah siap untuk bisa mengambil keuntungan daripada perubahan tersebut. Karena kalau kita tidak mengambil, berarti perubahan itu akan lewat, keuntungan itu akan lewat. Kita jalan-jalan ketemu uang ya 1 juta di lantai, kalau kita nggak ambil ya orang lain yang ambil, ya kan? Jadi apakah kita bisa mengambil kesempatan itu atau tidak? Ya idealnya kan kita ambil dulu baru kita umumkan. Ini ada ketemukan uang gitu, ya toh? Nah, mungkin si pemiliknya juga akan mengingat jasa kita. Kita tidak mengharapkan kita akan diberikan uang, ya, tapi jasanya kita diingat. Nanti suatu saat dia tahu, oh, kita itu profesinya adalah ini nih, dan dia ingat kita. Suatu saat dia membutuhkan apa yang sedang kita jalankan, ya, dia akan cari kita, kan kita dapat untung, loh. Jadi intinya dalam 2025 ini adalah tahun perubahan, Betul, kita tahun harus revolusi. siap. Kita harus siap apapun perubahan itu, dan kita harus tetap beradaptasi, cepat beradaptasi. Betul. Dan Nah, untuk itu. Sio yang kemudian bersinar adalah Sio Ya tadi kelinci ya. Kelinci berarti ada. Pak Prabowo, Mas Gibran, ini adalah Betul. tahunnya 2 orang ini, tokoh Ya, ini. kebetulan sionya sama ya. Sionya sama. Kemudian Sio Kerbau. kelinci, kerbau, Naga, kemudian tikus. tikus. Nah, yang terikut itu kuda sama kambing. Oh, yang terikut kuda sama kambing. Yang kemudian perlu berusaha lebih keras lagi, lebih ekstra keras lagi gitu. Saya tidak mengatakan ada kurang satu- bersinar ya, tapi Ya. lebih harus ekstra kerja keras nih. Ada satu sio yang harus perhatikan, itu adalah sio ular itu sendiri. Kenapa? Tahunnya dia. Jadi baik maupun buruk, dia bisa melakukannya. Dia kalau mau bagus ya, dia bisa bagus. Dia kalau nggak mau bagus, dia biarin aja ya, dia bisa mendapatkan apa yang diharapkan. Oke. Mau bagus, bagus. Jadi mau kurang bagi bagus, kurang bagus. netizen yang punya bersio ular, ini harus kerja ekstra ya, begitu ya. Harus Ya, berupaya. harus punya kemauan kemampuan. yang lebih baik, lebih keras ya. Kemudian ada satu lagi adalah sionya yang ada hubungan dengan guguk, ya, anjing ya. Jadi sio itu dia sebenarnya bagus, tapi dengan catatan dia harus memperhatikan kesehatan. Oh, untuk sio anjing ini Ya. Faktor kesehatan coba tolong diperhatikan lagi. Tapi sekali lagi ini ada entertain ya. Iya, ini kan kalau yang baik-baiknya diambil, ya kan, diserap supaya jadi motivasi, ya kan. Oke, selanjutnya ada lagi selain sio itu, kedua sio itu? Sio yang lain-lainnya itu adalah normal. Normal, ya. so-so ya. Ya, sesuai ya. Dan inilah yang kemudian kita tentu saja berharap ya, Betul. apapun yang baik-baik, doa yang Ya. baik-baik ini di 2025 ini kemudian menyertai kita. Betul. Catatan penting adalah Catatan pentingnya jika apa? ingin mengetahui keberuntungan yang persis, harus pakai tanggal lahir dan jam lahirnya. Oh, saya baru tanya nih sama ayah saya nih, hampir jam 12 malam dis katanya gitu. Hampir jam 12. Berarti nggak jam. Berarti punya kelebihan. Oh, Di tahun tertentu bagus. Ya.
2028, 29, 30, 3 tahun itu pasti bagus. Amin. Tahun 2025 juga lumayan. 2025 lumayan ya. Padahal kalau misalkan saya lahir agak-agak ke jam 1, jam 2, ketika Jam 1 sampai jam 3, orang kaya. Karena ini saya masih kerja, saya harus kerja karena bukan Gak apa-apa, yang penting kan usahanya. Oh iya dong, ya kan? harus tetap usaha, Iya. ya kan. Apapun harus Gak bisa jadi yang terkaya juga kaya lumayan. Iya, alhamdulillah. Yang penting kan kita semuanya cukup ya. Iya. Mau beli rumah cukup, mau Betul. beli mobil cukup, begitu. Nah, terakhir, 3 kata untuk 2025 ini menurut Master Xiang Yi. 3 kata. Kata pertama kembali kepada kata ke itu, yaitu kata reformasi atau perubahan ya. Kata kedua adalah kita harus siap menghadapi apapun perubahan. Kata ketiga adalah kita harus bisa bersikap aktif untuk mengambil positifnya di dalam perubahan itu. Kalau 3 kata ini bisa kita ikuti dengan baik, pasti bagus. Oke, baik. Tentu saja kita berharap yang bagus-bagus di tahun 2025 ini. Semoga juga semuanya sehat, kemudian banyak rezeki, banyak kebahagiaan, semuanya menyertai kita semua. Ya, seperti bunyinya ini Ci ya, yang bagus pokoknya. Semuanya bagus. Semuanya ini bagus. kan rasanya juga manis ya. Oh iya benar, harus dong ya. Termasuk juga untuk Indonesia. Betul. Ya kan? Kita berharap perekonomian kita terus tumbuh begitu ya. Apalagi ini manis bener. Manis iya makanya kan. Nanti kita makan deh ini nih kue keranjangnya. Terima kasih loh Master Xiang Yi sudah berbagi di perayaan Imlek ini. Udah makan juga tadi, udah mencicipi beberapa ya. Terima kasih sudah datang ke On Point. Nah, nanti kita akan bahas lagi topik-topik yang menarik lainnya di On Point with Adisti Larasati. Tapi nanti tetap di On Point with Adisti Larasati. Jangan kemana-mana ya. Gongxi Fa Cai. Gongxi, Gongxi, Gongxi. Ya.